Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Bung Yandi, langsung dari Radio Monika Surya Barito Timur di Pembataan Tamiang Layang Barito Timur. Malam ini program acara talk show dengan tema terkait persoalan keluhan masyarakat tentang akses jalan desa yang rusak. Ada beberapa WA yang masuk, termasuk dari Desa Matara, di mana kemarin salah satu ketua RT mengeluhkan jalan di Desa Matara itu rusak cukup parah. Dan malam ini kita mencoba, begitu juga dengan desa-desa lainnya yang banyak seperti di Paju Epat, yang menuju Paju Epat, dan juga jalan-jalan desa yang mengarah di wilayah ke Awang dan Patangkep Tutui. Oke, sebuah jalan tentunya untuk akses ekonomi masyarakat desa, paling tidak mempermudah bagaimana membawa hasil produksi pertaniannya seperti karet, sayur untuk dijual, atau juga untuk kepentingan sosial lainnya seperti anak-anak sekolah, pergi ke kantor, dan urusan-urusan lainnya. Tapi kalau jalan rusak, otomatis itu juga bisa terganggu, bisa terhambat. Oke, sudah hadir di ujung telepon. Selamat malam, Bung Tejo dari Desa Matara. Ya, selamat malam, Bung Yuli, dan semua siapa yang mau mendengarkan itu, Pak. Oke, nanti kita sambungkan. Selamat malam juga ada di ujung telepon Bung Senior, Pak Badowo. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sehat semua. Selamat malam Bung Cornelis. Mungkin lagi ke belakang beliau, Bung Cornelis ya. Oke, selamat malam, sudah hadir Bung Badi Rumlah Udek, sosok ganteng dari Barito Timur, Manuwuni. Selamat malam. Iya. Oke. Semuanya kita malam ini khusus membicarakan persoalan jalan desa. Dalam dialog kemarin yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memang ada kesalahan kalimat yang disampaikan di media, kata Pak Bupati waktu itu. Jadi Pak Bupati tidak pernah berbicara semua jalan itu baik, gitu kan? Tapi kalimatnya diluruskan kemarin saat dialog, sebagian besar jalan desa itu sudah baik. Dan menurut beliau, jika diperbandingkan dengan daerah lain, mungkin daerah Barito Timur perbaikannya cukup signifikan ya. Nah, ini juga kita sinkronkan dengan saya juga ada mengirim WA ke Pak Jumail Paladu. Saya mencoba meminta dengan bunyi kalimatnya begini, sore Pak, saya Yandi boleh minta data tahun ini jalan-jalan desa yang akan diperbaiki Pak, karena terkait talk show besok Senin malam, maksudnya malam ini. Dan dijawab oleh beliau, selamat sore, maaf datanya tidak ada di kantor dan kebetulan saya nggak hafal semuanya, kalau besok pagi bisa kita sampaikan datanya, thanks, gitu kan. Oh, saya jawab siap, makasih infonya. Maksud saya ini biar bisa disampaikan juga program-program peningkatan jalan dan pembangunan jalan yang akan dilaksanakan tahun ini.
gitu kan? Siapa tahu dari apa yang dikeluhkan nanti itu nanti bisa kita sampaikan. Oh, Mataram misalnya tahun ini ada perbaikan jalan, gitu kan? Oh, Pajo Epat ada perbaikan jalan atau desa lainnya, gitu kan? Tapi sampai sore tadi jam 17.02 saya tidak bisa lagi menghubungi beliau. Jadi minta maaf. Pertama, data itu tidak saya dapatkan. Yang kedua, telepon beliau kebetulan tidak aktif, entah karena ada kesibukan lain. Jadi saya mencoba dengan itikat baik saya untuk sebenarnya melakukan sebuah perimbangan data, gitu kan. Saya hanya minta datanya kalau orangnya tidak bisa siap untuk hadir di talk show. Oke, kita langsung menuju Bung Tejo. Bung Tejo, apa yang Anda keluhkan? Ya, selamat malam. Ya, saya dari masyarakat dan salam sejahtera juga buat yang lain sama Pak Prabowo dan buat teman-teman yang lainnya. Ya, pertama dia yang bikin saya itu masalah jalan. Ini kurang jelas. Ya, oke. Sudah ditangkap masalah jalan. Ya, masalah jalan sepanjang desa Matara ini sangat mengkhawatirkan ini. Masalahnya dari ujung kampung sampai ke ujung kampung itu semua kubangan semua itu. Dari ujung Sampai di kampung, atas, di bawahnya gurung-gurung, di atasnya jadi kulang. Sebenarnya kalau jalan, namanya jalan itu kan, kalau ada gurung-gurung di bawahnya itu mungkin ada saluran lewat samping kiri kanan jalan itu. Nah, sekarang ini kan aktivitas masyarakat, baik itu pemerintah, baik itu dari para petani maupun anak sekolah, pokoknya tidak hampir tidak bisa lewat itu. Nah, makanya kemarin itu saya kirim lewat WA video foto-fotonya itu. ya di Pemberitaan masyarakat di Matara ini sangat menyeluruh masalah itu. sangat Apalagi sekarang musim hujan ini. Berapa panjang, berapa kilometer yang rusak itu, Pak? Kalau luas wilayah Desa Matara itu 5.000 meter. Hitungannya 5 kilometer persegi lah itu. 5 kilometer persegi. Maksud saya berapa panjang atau berapa kilometer yang rusak parah itu, Pak? 5 kiloan lah. Oke, setelah 5 kilo itu menuju akses ke desa lainnya bagaimana? Bagus? Tidak ada yang bagusnya. Itu dari desa, pokoknya dari kilometer 0 sampai ke Simpang Didi itu hampir tidak bisa dilewati itu. Hampir tidak bisa dilewati. Kapan terakhir perbaikan yang dilakukan? Kapan terakhir perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak? Tidak ada perbaikan sama sekali itu. Nah, dulu pembuatan jalan tahun berapa? Itu yang perbaikan jalan itu dari pihak perusahaan itu, dari BNGM itu. Dari BNGM. Maksud saya ini jalan desa menuju sebagai akses desa lain gitu ya. Ya, karena ini kan jalan Pertamina. Ini jalan Pertamina itu termasuk akses masyarakat. Termasuk akses masyarakat. Iya, itu antara kecamatan dengan kabupaten itu. Antara kecamatan dengan kabupaten. Pak, iya. Kalau jalan yang kewenangan yang harus diperbaiki pemerintah daerah itu yang mana, Pak? Semuanya. Oh, semuanya ya? Iya, karena itu kan misalnya dari Bentot, ke Tamiang Layang, bisa lewat Desa Matara, Simpang Didi, dan sebagainya itu. Nah. Oke. Kalau gitu, ini masuk kewenangan pemerintah daerah untuk memperbaikinya ya, Pak? Iya. Oke, jadi dari awal memang tidak pernah diperbaiki atau pernah diaspal ya, Pak ya? Kalau wewenang pemerintah daerah ya, Pak, itu? Iya. Kalau wewenang pemerintah daerah itu antara daerah Matara dengan Gompa itu, Pak. Sudah diaspal atau belum gimana? Tidak pernah sama sekali itu. Karena setiap
setiap tahun itu kan ada anggaran dari pemerintah pusat itu berapa kali kami usul itu tidak pernah direalisasi itu. Usulnya kemana? Usulnya kemana? Itu kan ada Musrendes itu. Berarti itu diusul melalui Musrendes agar Iya. kita yang kerjakan atau pemerintah daerah kabupaten yang kerjakan, Pak? Itu yang diusulkan itu ada yang dari pemerintah daerah, ada yang dari provinsi, ada yang dari pusat. Sesuai dengan apa itu namanya anggarannya itu, Pak. Anggarannya. Berarti memang belum pernah ada sama sekali dari awal pengaspalan di desa Bapak ya untuk akses jalan ke arah Desa Gumpa ya. Iya, saya begini, Pak. Saya sudah menjadi ketua RT itu sudah 10 tahun, Pak ya. Setiap pertama saya menjadi ketua RT itu kan sudah saya setiap tahunnya selalu ada pengusulan jalan Matarah Gumpa dengan Matarah Dorong. Tapi gitu. tidak pernah ditanggapi. Matarah Gumpa, Matarah Dorong. Gimana? Ya, sudah. Iya, dua jalan itu kalau memang kewenangan pemerintah itu, Pak. Ya. Ada tidak salah satu jalannya diperbaiki, Pak? Tidak ada sama sekali itu, kedua jalan itu. Tidak ada sama sekali ya, Pak ya. Oke, tahan dulu Pak Bung Tejo ya. Tahan dulu Ya. Bung Tejo. Saya sebentar minta penguatan ke salah satu narsum ini, ke Bung Badirum Laudek. Anda juga sering bolak-balik nih dari sana nih ya. Coba bisa Anda bantu Bung Tejo, benarkah apa yang disampaikan Bung Tejo ini? Atau bagaimana Anda rasakan selama Anda sering bolak-balik ke arah Awang, ke arah Patang Keputui, coba boleh dijelaskan nggak? Yang terutama lewat Matara ya, dan desa-desa lainnya. Bisa Anda berikan gambaran itu? Bisa, Pak. Sebelumnya selamat malam para pemirsa dan para yang diundang juga, Bapak-Bapak. Kemarin sebetulnya saya memang ada aktivitas, karena kebetulan saya juga aslinya ibu dari Bentor dan aslinya saya dari, kalau ibu dari Bentor, bapak dari Jakarta. Kebetulan di situ masih ada peninggalan tanah yang memang saya kelola. Dan juga kita JWN itu adalah orang daerah. Kalau saya lihat dan dalam satu minggu kemarin, saya memang ada beberapa survei melihat titik-titik dan melihat titik kerusakan. Saya lihat dari kilometer 0 bentotnya, kilometer 0 dari simpang yang diaspal menuju ke tengah kota kecamatan Bentor. Nah, di situ adalah kilometer 0, titik 0 yang menuju ke pelabuhan itu 60 km dan sepanjang itu ada 8 desa. Dan saya sudah menjalaninya hampir 2 minggu ini, saya melihat seluruhnya titik kerusakan itu di jalan Pertamina yang diakui tersebut yang sepanjang 60 kilo itu melebihi dari 20 titik. Dari 20 titik ya? 20 titik kerusakan dan masing-masing cukup parah. Nah, sedangkan akses desa dari desa Bentur sepanjang itu Betang Marong yang memang mengandalkan jalan Pertamina sebagai jalan akses utama lah. Kemudian Matara sama juga akses utamanya pertama adalah jalan eks Pertamina tersebut sampai kepada Didi. Kemudian dari Didi itu ada namanya tempat aliran Sungai Awang yang sering sekali jembatannya rusak menuju ke Karanglangit yang sering sekali kerusakan. Itu masih dalam ruang lingkup Pertamina, di luar? Di jalan Pertamina itu sendiri, yang merupakan akses yang sering dipakai dari zaman dulunya, berpuluh tahunnya. Ada nggak kira-kira jalan yang di luar lingkup Pertamina? Di luar lingkup Pertamina memang ada. Contohnya akses dari Desa Didi, itu adalah akses jalan poros namanya Pak. Karena jalan poros Didi itu menembus antara Kecamatan Awang dan Kecamatan Dusun Timur. Kondisi jalannya gimana? Kondisi jalannya cukup bagus, aspal. Tapi memang pelebaran dan servis hanya dilakukan penambalan saja, tidak pernah
dibuat jalan tersebut betul-betul bisa menjadi jalan poros penyambung antara jalan trans provinsi dengan trans Kalimantan jalan negara yang ada di Tamiang Layang. Jadi kerusakan parah ini lagi-lagi di ruas jalan Pertamina ya. Jadi di jalan Pertamina ini semua dihitung adalah sekitar 20 titik lebih, dan memang saya ada beberapa pengambilan foto. Maksud saya seperti ini, saya mengharapkan apa yang diharapkan oleh pemerintah, karena memang dari 8 desa ini betul-betul mengandalkan akses jalan ini, Pak. Dan berapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti contohnya di Mataram. Mataram itu kan sebenarnya ada 2 poros yang memang menjadi pilot project oleh pemerintah sebagai akses. Tapi ini badan jalan dan pengerasan yang tidak optimal. Yang tidak optimal. Sering menjadi becek dan rusak, dan hasil pengerasannya itu pun larut ke pinggir. Jadi akhirnya tidak efektif untuk bisa dijalankan dalam cuaca hujan digunakan oleh warga masyarakat, sehingga mereka menggunakan akses-akses yang memungkinkan untuk bisa terus. Di antaranya adalah jalan ex Pertamina ini menuju Simpang Bibi, kalau dari Mataram dari Bentos, dengan posisi jalannya BNJN. Nah, 2 itu semuanya adalah milik satu, kalau BNJN milik perusahaan BNJN. Nah, untuk jalan ex Pertamina inilah yang masih belum ada realisasi untuk pertanggungjawaban atau seperti apa menyervisnya, agar aktivitas baik dari masyarakat maupun pengguna lain-lain itu bisa optimal dan tidak terganggu. Berarti ini banyak titik kerusakan itu di jalan ex Pertamina ya? Iya. Oke. Lebih dari 20 titik. Lebih dari 20 titik. 8 desa yang menggunakan akses jalan utama ex Pertamina. 8 desa. Oke, tahan dulu, Bung. Oke, kita beralih ke Bung Cornelius. Selamat malam, Bung Cornelius. Halo. Halo, Bung Cornelius. Terjatuh ya, sepertinya ya. Sebentar. Saya coba hubungi dulu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Sepertinya drop ini baterainya, Bung Cornelius. Tekan 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Pak Badowo juga terjatuh. Sebentar. Oke, sebentar. Kita coba hubungi ya. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju sedang tidak. Supaya ada gangguan. Oke, kita kembali ke Bung Tejo. Bung Tejo. Iya. Berapa tahun Anda sudah menjadi RT, kalau tidak salah dengar itu 10 tahun ya? Iya, dari 2009 itu. Dari 2009 tidak pernah ada perbaikan jalan yang menuju Mataram ya, terutama di dua jalan tadi ya, yang menuju ke Mataram. Jadi selama ini untuk mengangkut produksi karet, sayur dan lain sebagainya, itu bagaimana itu kendalanya, itu gimana, itu pakai apa itu masyarakat itu? Susah ya pakai pickup, pakai sepeda motor atau gimana? Itu kan kalau di Mataram ini kan pasarnya hari Jumat itu. Ya itu kebanyakan pedagangnya itu dari Kalua, dari Tamiang Layang juga itu. Nah, kalau akses jalannya itu ya kalau musim hujan ini ada yang pakai pick up itu, ada yang pakai sepeda motor. Tapi makanya itu yang sering nyangkut di jalan itu. Sering nyangkut di jalan ya? Iya, amblas lah gitu. Itu menyebabkan harga barang naik tidak, Pak? Mahal enggak hidup di desa Mataram ini karena jalan rusak ini? Menurut Pak Bung Tejo nih. Kalau masalah harga barangnya itu kan masih normal lah, sesuai lah. Tetapi ya itu kendalanya ada yang kembali pedagangnya itu karena tidak bisa jalannya ya.
dilewati. Itu Karena yang jadi masalah itu setiap berapa tahun kami pengusulan untuk perbaikan jalan antara Matara dengan Matara dengan Dorong. Itu kan sudah dihibah oleh masyarakat yang tanah ke Dorong itu kan. sudah dihibahkan masyarakat ya. Iya. Untuk menjadi jalan akses antara kabupaten dengan desa Matara itu. Berarti ini jalan akses menuju penghubung antar desa ya? Iya. Mm-mm. Yang jadi kami kecewa itu karena itu kan sudah ada perjanjian Perjanjian dengan siapa, Pak? itu. Kalau boleh tahu ini perjanjian dengan siapa ini? Iya, dengan Bapak Bupati itu. Masalahnya kalau sudah menjadi bupati nanti pasti saya aspal jalan duanya itu. Nah, karena itu setiap kami usul itu kan masalahnya kasihan yang guru maupun anak-anak sekolah yang ke Tamiang itu. Apalagi dulu kalau belum ada jalan DNGM ini. Mm-mm. Lewat Simpang Didi itu kebanyakan kembali anak-anak itu. Masalah banjir semua itu. Janji kampanye itu Bang Yandi. Oh, ini Bung Cornelius sudah masuk. Janji kampanye itu ya. Makanya itu kami sangat kecewa itu. Sampai sekarang ini 10 tahun sudah menjabat. Sampai sekarang tidak pernah direalisasi masalah jalan itu. Sampai sekarang tidak pernah direalisasi. Yang menang kemarin siapa Pak dalam pemilihan kepala daerah? Ya, nggak mungkin Pak yang nggak tahu. Pak, ada perjanjian ya. Oke, kita menuju pengamat sosial yang tinggal di Paju Epat. Pengamat pemerhati sosial kita ini, Bung Cornelius ini, yang juga salah satu yang memperjuangkan jalan eks Pertamina agar kembali ke pangkuan rakyat Bartim gitu kan. Oke, Bung Cornelius. Kebetulan malam ini kita berbicara tentang akses jalan desa. Bagaimana nih Bung Cornelius dari Tamiang Layang menuju tempat Bung Cornelius waktu itu di Paju Epat saya menghadiri acara sosialisasi hasil ombudsman kemarin. Saya seperti naik kuda Pak. Gimana ini? Gimana perhatian Bung Cornelius ini untuk memerhati masyarakat Paju Epat ini? Itu pertanyaannya Bang Yandi ya. Iya. Terima kasih Bang Yandi. Selamat malam buat seluruh rekan-rekan, narasumber, dan pencinta Radio Monika. Salam sehat buat kita semua. Tetap merdeka. Merdeka. Saya mau flashback ke belakang sedikit tuh. Saya mau ingin klarifikasi dari sahabat baik saya, Bang Tejo, atau siapa itu, Romlah Udek ya? Ya, yang Badi Rumlah Udek. Nah, Udek ini kalau nggak salah sepupunya Rea Udek kalau nggak salah. Karena ada Udek-Udeknya di belakang saya, belum kopi darat sama beliau, tapi saya sangat familiar dengan beliau. Iya, oke. Jadi saya mau flashback ke belakang, Yandi, karena itu apa yang bukan sebelumnya masuk ke step Paju Epat. Itu karena keluhannya di interview tadi. Sudah 10 tahun jadi ketua tapi sampai sekarang ada janji kampanye kalau tidak salah, kalau saya tidak salah penting. Pasti di aspal katanya. Nah, jadi ini perlu di-clearkan dulu masalah status jalan dulu. Nah, makanya kemarin sebetulnya diundang itu Matara, Simpang Didi, dan seterusnya Betang Lalung. Jadi khususnya karena masalah jalan, kalau abang saya Romlah Udek tadi menyatakan bahwa itu ada berapa titik, 8 titik jalan eks Pertamina itu rusak eks Pertamina kata dia. Jadi 20 titik. Nah, jadi abang tadi bilang bahwa itu eks Pertamina. Nah, saya ingin menjelaskan secara clear and clean. Status sekarang itu bukan eks. Status sekarang bukan X ya. Bukan eks. Status kita milik Pertamina ya.
Ya, jadi ini yang perlu kita jelaskan. Permasalahan saya bukan berpihak kepada siapa-siapa. Saya ingin mau netral semua. Karena jalan itu menurut saya juga sebetulnya kemarin ex Pertamina. Memang lama banyak masyarakat hampir 90% menyatakan bahwa ex Pertamina. Tapi 10% harus menghormati secara yuridis bahwa jalan statusnya sekarang menjadi jalan resmi, jalan Pertamina. Nah, mungkin itu satu step yang clear. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengaspal jalan itu. Atau Bang Tejo. Karena kemarin sampai di pengadilan tetap mereka punya sertifikat hak pakai. Kurang lebih sekian kilometer lah. Kalau tidak salah mungkin sekitar 8 hektar. Itu untuk wilayah daerah situ. Jadi nggak bisa pemerintah itu mungkin sebabnya saya mungkin mau clear. Justru itu kita mengundang kalau ingin jalan itu diaspal, mari kita bareng-bareng menggugurkan sertifikat hak pakai. Clear, itu satu. Jadi biar jelas semua. Jadi tafsirnya memang ex Pertamina, tetapi secara yuridis sekarang kalau sertifikat itu tidak digugurkan atau tidak dianulir oleh pemerintah itu masih secara resmi, secara hukum itu jalan Pertamina. Nah, oleh sebab itu, mungkin itulah sebabnya pemerintah daerah tidak bisa mengaspal. Dan kedua, sekarang si BNDM tidak lewat itu lagi. Dia sudah uji coba. Makanya mereka bilang, yang BNDM yang memutung di sekitar kilometer 1 itu. Lurus. Jadi masyarakat banyak memakai itu. Jadi kesulitannya masyarakat yang dari Benteng menuju Simpang Didi. Menuju Simpang Didi. Pak, yang saya maksud di aspal itu bukan jalan ex Pertamina. Yang saya maksud itu ada janji itu kan jalan Gumpa dengan Dorong. Betul, maksud saya juga betul, Pak. Jadi yang Gumpa dengan Dorong tidak ada aspal. Nah, juga jalan Simpang Didi itu tidak bisa pemerintah perbaiki, yaitu karena tadi secara yuridisnya itu ex Pertamina. Pertamina yang ada sudah terima uang. Sudah terima uang dari beberapa pengusaha dulu, dari Megastar 62 miliar kalau nggak salah itu Bang Yandi. Dan justru itu kemarin yang melapor karena kita mencari jalan tengah ada pemeriksaan. Jadi ternyata sertifikat yang dipegang Pertamina itu adalah maladministrasi sekarang. Tetapi kemarin sudah diajukan oleh 4 orang ke pengadilan. Ternyata tetap dimenangkan oleh Pertamina. Ini nah, jadi justru itu kalau kita ingin jalan itu dirawat pemerintah, nah memang pemerintah karena itu jangan akses masyarakat. Nggak ada kegiatan Pertamina, nggak ada sama sekali sebetulnya. Nah inilah yang dikatakan maladministrasi. Oke. Clear di situ kita Bang Yandri. Nah saya tadi tempat ini makanya itu ada ibu-ibu tadi turun ke jalan sudah menyetuk dan mereka membuat surat ke perusahaan Independent dan SDM Bang Yandri. Jadi mereka minta pertanggungjawaban dari 2 perusahaan itu karena kerusakan jalan itu mereka anggap secara spesifik atau secara khusus hutan buah dan limbah. Jadi kata mereka jangan hanya mengambil keuntungan, tidak mau bertanggung jawab. Kami tidak melarang karena yang dipakai itu adalah masyarakat setempat. Kadang-kadang diadu masyarakat setempat dengan masyarakat yang ada di setempat. Nah ini yang jadi permasalahan. Makanya kami minta perhatian secara khususnya kepada 2 perusahaan yang memakai jalan itu dan berkaitan yang terkait. Jadi gimana solusi yang terbaik supaya jalan itu bagaimanapun pemerintah memperbaiki kalau kalau tidak bertanggung jawab ya itulah kondisinya seperti naik kuda lumping bilang yang Yandi. Jadi mungkin itu sementara dari kita Bang Yandi. Oke, berarti ada 2 nih persoalan ya. Jalan yang Pertamina punya saat ini, Pertamina punya yang rusak parah, yang mungkin itu dimaksud Bung Udek itu 20 titik, itu adalah jalan Pertamina sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan pengaspalan atau peningkatan jalan dan di luar jalan Pertamina yaitu Matarah Dorong dan Gumpa, gitu kan? Nah ini juga tidak pernah dilakukan perbaikan. Jadi kita bedakan dulu bahwa yang kita kemukakan ini adalah jalan desa, akses desa yang memang terganggu atau terhambat karena rusak parah.
Berarti ada dua poin yang kita ambil di sini. Rusak parahnya ini di jalan Pertamina, yang tentunya siapa yang harus mengurus jalan ini akhirnya menghambat akses desa itu sendiri, gitu kan? Yang ini tentunya bisa dijadikan faktor atau pertimbangan ke depannya kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat yang memang ingin menuntut Pertamina. Yang kedua adalah jalan di luar Pertamina sendiri yang rusak, ya kan? Nah, ini juga harus menjadi perhatian yang serius. Oke, sebentar. Saya ingin memanggil salah satu anggota DPRD kita. Halo, Selamat malam, ada Pak Cilik? malam ada. Iya, ya, bisa disambungkan dengan beliau. Halo, Halo, selamat malam Pak Cilik. malam. Disapa dulu nih, sudah kangen ini radio pemirsa Radio Monika Surya Barita Timur nih. Iya, pasti benar. Oke, Pak Cilik. Malam ini kita Tapi ikut tadi kada mau lah. kada mau Pak Cilik, jadi perlu Iyalah, dibawa- apun kami ini ampun mama ini tadi menelpon karena HP nak hanyar. Udah mau jual tadi tuh. Oke. Jadi kita langsung saja karena ini sudah on air gitu kan. Iya. Bahwa akses jalan desa ini banyak yang rusak. Sudah hadir di sini Bung Tejo dari Matara. Dia sudah kemukakan ada 2 akses yang rusak dan tidak pernah diperbaiki. Bahkan ini masuk dalam bagian perjanjian atau kampanye gitu kan. Matara Gumpa dengan Matara Dorong. Gitu. Nah, ada juga jalan yang desa-desa yang ada di sekitar jalan Pertamina. Karena ini jalan Pertamina, bukan ex Pertamina, kata Bung Cornelius. Karena apa? Disebut tidak ex, karena memang sertifikatnya, yang 17 sertifikat itu, sertifikat hak pakai adalah milik Pertamina saat ini status hukumnya. Dan ini tentunya dengan rusaknya jalan ini, akhirnya ada di 20 titik kata Bung Udek ini rusak ini sepanjang jalan Pertamina ini. Siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Karena ini akses jalan ke desa ini lumayan mengganggu perekonomian masyarakat desa tentunya, gitu kan? Nah, Ya, artinya begini Bung Yandi. oke, silakan jawab. Karena itu jalan milik Pertamina, otomatis yang bertanggung jawab itu Pertamina. Otomatis yang Kalau itu jalan daerah, saya kira daerah yang bertanggung jawab, saya kira begitu. ya, jadi kita bisa membedakan dulu, ya kan? Jadi bisa Iya. kita luruskan bahwa Pertamina jika mengakui jalan itu sebagai miliknya saat ini, Iya. kan? Lo kenapa dibiarkan? Kenapa jalan desa rusak, gitu kan? Iya, artinya sekarang itu silakan masyarakat desa ramai-ramai minta perbaiki dengan Pertamina gitu kan. Oke. Iya. Kalau untuk ini perbaikannya dengan Pertamina ya. Kalau Iya. yang di luar Pertamina gimana ini? Ya, jalan desa di luar Pertamina itu tanggung jawab pemerintah daerah kan begitu. Tanggung jawab pemerintah daerah. Iya. Saya dengar gosip nih sebagai anggota DPRD yang cukup vokal bersuara. Pak Cilik kan mau pindah ke dapil sini nih, Tamiang Layang nih ya. Ya, insya Allah nanti mungkin rencana begitu. Kalau kira-kira didukung masyarakat kan begitu. Oke. Ini ada keluhan masyarakat Matara di sini. Iya. Keluhan masyarakat Matara dan juga keluhan masyarakat Pajo Epat, di mana akses jalan mereka ini rusak. Kalau Pajo Epat mungkin rusaknya karena disebabkan lebih pada faktor angkutan berat sawit. Iya. Nah, tapi kalau Matara memang tidak pernah diperbaiki jalannya gitu. Iya. Tidak pernah Artinya di jalan di Matara itu yang jalan desanya atau jalan Pertaminanya? Bukan, ini kalau jalan yang kita bicarakan di luar Pertamina nih. Oh iya. Ya, oke. Nah, saya karena pemilihan Dapil 3, saya mau masukkan aspirasi saya di Dapil 1 ini ditolak mereka. Oh, gitu. Iya. Kecuali saya sudah di Dapil 1, saya bisa perjuangkan daerah Dapil 1 ini kan gitu.
Jadi Pak Cilik, sementara bisakah menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah dan DPRD bahwa akses jalan desa yang rusak ini tentu periode ini sampai 2 September 2023 ya, Pak ya. Ya, Kira-kira sempat enggak ya? Tuh. artinya saya kira yang berhak bersuara di sini adalah mereka yang anggota DPR pemilihan Dapil 1 ini kemarin. Dapil 1 itu. Oke. Ya, Oke. termasuk di sini ada wakil ketua kan Pak DP. Pak Bro. Ya Pak Bro, Ibu Adolina kan, Iya. Pak Rumli. Linda. Ya itu di Dapil 1 semua. Dapil 1 semua ya. Ya, Artinya ada 9 orang itu kemarin ke Dapil 1 ini kan. ya artinya oke, kalau gitu hasil talk semalam ini mudah-mudahan mereka dengar dan mereka perjuangkan untuk Ya. desa. Kalau saya sih bisa-bisa saja memperjuangkan, tapi tidak diperhatikan biasanya. Karena beda dapil kan. Karena beda dapil ya. Oke. Iya. Karena saya pernah memasukkan itu jalan yang di dekat rumah saya ini kan. Desa mana? Ditolak mereka PO karena lain dapil Pak katanya. Sebentar Pak Cilik. Ya. Pak Cilik pernah mengusung jalan yang mana? Jalan ke Samsat tembus Jalan Pramuka. Tabus Kerintis. Ya. Oke. Itu kan ada akses jalan tinggal melanjutkan lagi. Iya. 3 tahun sudah saya usulkan dicoret terus. Dicoret. Karena bukan dapil saya katanya kan gitu. Karena bukan dapilnya Pak Cilik. Berarti Iya. kan untuk usulan pilih-pilih ya. Artinya sesuai dengan dapil katanya kan gitu. Sesuai Aspirasi dari dewan itu. Karena itu mau kita masukkan ke dana aspirasi kan gitu. Oh, ya itu terkait dengan dana aspirasi berarti memang sesuai dapil gitu kan? Iya. Nah, sesuai dapil berarti kan kalau dapil yang lain akses jalan yang mana kemarin itu yang dana aspirasi dikerjain, Pak? Nah, saya kurang tahu kalau dari mereka kan. Kalau saya pasti membangun di dapil 3 sana kan gitu. Tapi memang pernah ada dana aspirasi ini, Pak ya? Iya pernah ada. Pernah ada ya? Oke. Iya. Oh, kalau begitu Bung Tejo sabar saja. Iya. Karena Tunggu saya ke dapil 1 kan gitu. belum kena giliran aspirasi Matarah nih ya. Oke, Ya, Tejo. artinya tanyakan dengan mereka yang pemilihan kemarin di dapil 1 ini kan gitu. Bung Tejo. Iya. Berapa jumlah masyarakat Desa Matarah? Kurang lebih 600 lah. Kurang lebih 600, cukup besar ya. Iya, Iya. itu kalau hak pilihnya kemarin itu kan dari Matara ini 600 orang gitu. Hak pilihnya ya. Iya. Iya, itu hak pilih. Iya. Itu Karena- termasuk nanti usulkan dengan mereka yang di dapil 1 kan. Oke. Ada perjanjian, Kenapa? ada perjanjian Kenapa? juga enggak? Sebentar. Ada perjanjian juga enggak selain dengan kampanye kepala daerah kemarin dengan kampanye legislatif bahwa jalan ini akan diperbaiki gitu. Ada perjanjian juga enggak? Iya, jelas ada. Kalau mereka mau duduk itu, cuma janji terus itu. Ya. Cuma janji terus ya. Janji tinggal janji kan. Iya, sama. Seperti sekarang ini kan berapa kali mereka ini terus terang aja ya Pak, tidak bisa tutupi aja kita di sini. Seperti Iya. mereka Ada apa? Kalau memang dapilnya kita, iya dapilnya kena yang di dapil 1 ini. Setiap reses itu ya saya sampaikan nanti saya sampaikan. Nanti Iya, saya iya, iya. Sekarang ini sampai 10 tahun. Iya. Sampai kapan itu yang dijanji mereka itu? Iya, artinya tolong sampaikan aja kepada mereka yang di Iya, dapil 1 ini, mereka yang reses itu harus dimasukkan di dalam aspirasi mereka kan gitu. Iya, sekarang kami waktu mereka reses itu kan sudah menyampaikan itu. Iya. Karena itu sesuai dengan hasil musrendes kami setiap tahun ya. Iya. berapa kali? Artinya kalau sudah diusulkan itu, kalau memang diperjuangkan biasanya pasti tercapai kan. Berarti Iya. kita diperjuangkan dong. Ya. Mungkin Artinya yang jelas itu kan seperti saya kan dapil 3, yang mana yang menjadi aspirasi saya perjuangkan Tercapai? sampai itu terwujud kan gitu. Terwujud enggak? Iya. Iya, Terwujud. begitu. Terwujud di dapil 3. Ya. Nah, itu terwujud Bung Tejo. Iya, memang terwujud. Kalau mereka masih ingat, kalau ya sudah nggak ingat ya itu tidak terwujudnya. Jadi ini
Yang jadi korbannya masyarakat lah. Yang jadi korban masyarakat karena kelupaan ya. Artinya yang jelas kalau begitu orang yang berjanji itu ke depan jangan dipilih lagi kalau memang janjinya tidak tepat kan gitu. Ya, oke. Oke. Sebentar, tahan dulu semuanya. Bung Udek. Ya. Bung Udek. Ini agak melebar sedikit nih. Ya kan? Ada perjanjian loh sebenarnya ini persoalan ini di Desa Matarah ini, tapi 10 tahun ini tidak pernah diperbaikin. 2 periode lah, 10 tahun ini. Itu biasanya seperti janji komitmen aja sebagai komitmen untuk pemilihan. Tetapi saya kira mungkin di tanda diskusinya atau ada pernyataan kemudian bisa diketahui kayaknya tidak ada sih. Itu hanya komitmen. Komitmen saja ya. Tapi kan itu harapan bagi masyarakat. Yang jelas begini Bung Yandi. Kalau mereka suka berjanji tidak menepati itu, ya pikir-pikirlah ke depan dengan janji itu kan. Ya oke. Itu nanti kita tersendiri Pak ya. Oke. Ya. Kalau janji itu sah-sah saja di dalam satu kampanye. Tetapi yang namanya janji, kalau kita balikin lagi dalam aturan adat istiadat itu utang Pak. Jadi kalau itu tidak terrealisasi, bayangkan berapa banyak jiwa yang seperti 600 pemilih tadi menyumpahin tadi, itu tidur pun bisa nggak nyaman Pak. Oh gitu. Itu kalau pendapat saya secara ini masyarakat banyak Pak. Nah, jadi itulah artinya sebenarnya memang dengan adanya pertemuan yang seperti ini dengan rekan-rekan dan pemirsa yang mendengarkan, ini kita betul-betul harus bisa mencoba untuk menggerakkan hati, menarik simpatik untuk mengucapkan mana janjinya dulu. Karena yang seingat saya juga waktu itu akses jalan itu kalau nggak salah dimulainya di tahun 2011-2010 badan jalan akses dari Desa Dorong menuju ke Matarah itu sudah dibuat. Tapi sampai sekarang, seminggu kemarin saya lewat itu badan jalannya udah bergelombang, bahkan alur kena hujan jadinya akhirnya bergelombang nggak jelas. Dan kalau cuaca hujan nggak ada yang berani naik motor ke situ Pak. Nggak ada yang berani ya? Nggak ada, karena Jadi kalau misalnya hujan, anak-anak nggak sekolah nih. ya akses mereka yang utama itu ya mereka harus terpaksa menggunakan akses jalan Pertamina akar. Oke. Dengan yang sekarang jalan BNJM-nya di tadi diluruskan oleh Bung Cornelius, ya kan? Ini jalan milik Pertamina saat ini statusnya. Betul. Statusnya, jadi tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah. Memang statusnya Pertamina gitu loh. Sertifikat bukti hak pakainya saat ini yang 17 lembar dipegang oleh Pertamina. Dan yang meminta hasil retribusi di situ juga Pertamina kan gitu. Pertamina juga gitu. Jadi Iya. kalau saya berpikiran, ini senalar saya, logika saya. Sebenarnya yang punya ini Pertamina apa masyarakat sih yang berfungsi di situ? Saya nggak peduli apakah di situ adalah Pertamina atau apa. Ini masyarakat Barsin yang ada yang menggunakan akses jalan Pertamina itu. Yang berkuasa di situ adalah masyarakat. Ya. Kalau sekarang bilang ini bukan punya Pertamina, saya berani bilang Pertamina pergi. 10 suratnya saya berani kirimkan itu ke Presiden. Itu gagal semua. Yang kita butuhkan ini adalah kebijaksanaan pemerintah daerah untuk melihat hati nurani warga masyarakat yang mengharapkan akses mereka mudah. Akses mereka mudah. Itu saja Pak. Hati nurani. Oke. Bung Cornelius. Halo. Ya, siap. Bung Cornelius sudah luruskan. Ini memang Pertamina. Tapi akibat persoalan ini yang jadi korban toh masyarakat jadinya gitu loh. Status hukum iya Pertamina. 17 sertifikat dia pegang hak pakainya. Gitu kan. Saya pernah pada saat Pak Badawa membuka sejarah ini. Saya masih tahun 67 ya, tahun 67. Tahun 67 kalau tidak salah 62. 62 apa 67 gitu ya? 67. 67 gitu kan. Udah berapa puluh tahun Bung Udek? Dihitung. Kalau dihitung dengan 2021 saja 43.
kita buka sekarang aja nih ya. Betul. Nah, coba dibuka aja nih. Jadi yang kita pikirkan begini, Bartim lepas menjadi kabupaten mandiri di tahun 2024. Tahun 1967 itu adalah kerjasama Pertamina untuk mengakseskan untuk peningkatan kesejahteraan kegiatan dari hutan, pembabatan hutan. Pembabatan hutan. Ya, untuk mengakseskan minyaknya. Jadi itu digunakan dan dilepaskan oleh pihak Pertamina. Nah, tahun 1967 itu komitmennya bersama dengan pemerintahan Barsel waktu Bartim gabung di situ. Ya. Oleh bupatinya. Pada tahun 2004, pada saat pemisahan, itu harusnya ditelaah dan diterawang bahwa itu adalah akses hak pemerintahan Kabupaten Bartim. Arti kata, dari hitung 67 sampai 2021 adalah 52 tahun akses jalan tersebut dan perkembangan dinamika desa yang akhirnya mecah dari Bentot dipecah jadi Betang Malong. Mataram dulu gabung bersama Didi. Itu adalah wilayahnya gabungan dengan Kecamatan Dusun Timur. Nah, itu semua aksesnya kan akan meledak karena Mataram itu tentu minta akses jalan yang mudah. Akhirnya dibuat Gumpa. Gumpa hanya badan jalan. Kemudian diminta lagi oleh masyarakat untuk akses terdekat melalui jalan poros antara Tamiang Layang dan Hayati. Timbulnya adalah di Desa Dorong, Simpang Patung. Di situ dibuat akses. Tapi dari tahun 2010-2011, mulainya kegiatan itu, seperti yang disampaikan tadi, katanya dari dana aspirasi. Loh, kalau dana aspirasi yang dilakukan, berarti tidak sepenuh hati untuk memperhatikan perkembangan dinamika perkembangan Kabupaten Bartim. Kita harus lihat bahwa namanya Tamiang Layang, itu peredaran warga kita banyak ke arah menuju ujung ke Jango, ke atas. Itu coba hitung. Kalau jalan Pertamina yang disebutkan dari kilometer 0, itu 8 desa. Kita sambungkan ya, lihat ya. Saya mungkin akan ceritakan. 1, Desa Bentot. Dia punya akses lewat pupuk. Dia aman. Aspalnya. Karena dia menggunakan jalan proyeknya Miliar. Haji Miliar yang terkenal dengan jalan provinsi. Nah, tetapi untuk masuk ke kabupaten, jalan terdekat aksesnya yang lebih pendek adalah akhirnya melalui BJN dan lewat jalan Pertamina ini juga. Nah, kedua, masuk Betang Malung. Betang Malung dengan mendidih keluar air mata, dia minta aksesnya untuk dibuat jalan LMD dari Betang Malung menuju ke Pulau Padang, membelah jalan BNJM. Sampai sekarang badan jalannya tak pernah diurus-urus. Dari tahun 2008 itu, Pak. 2008. Oh, itu dari tahun 2008. Masuk ke desa dari Desa Malung, masuk ke Desa Mataram dari Gumpa yang duluan terus masuk sekarang poros kedua yang terdekat oleh Desa Dorong. Semua badan jalan sudah dikikis oleh iris air. Jadi semua badan jalan itu bergelombang nggak jelas. Kalau musim hujan tak ada berani satu sepeda motor melewati. Sudah pasti. Yang sekolah jauh sudah jadi sekolah. Saya dari 600 orang. Kepentingan untuk tidak akan bisa berjalan dengan benar karena akses tidak ini perhatiannya seperti apa. Kemudian masuk lagi ke Desa Didi. Desa Didi aman, dia punya jalan poros antara Hayapi menuju Tamiang Layang. Dia aman, aspal semua, aman dia. Masuk ke Desa Karanglangit, dia punya jalan poros sampai ke desa namanya Desa Janajari. Janajari yang pusing karena belum ada aspal sampai sekarang. Itu pun dibantu oleh Oke. Kemudian masuk ke Jawete. Jawete menggunakan jalan. Bagaimana itu akses untuk bergabung dengan kegiatan usaha? Bayangkan resiko-resikonya. Masuk ke Desa Merutuwo. Di situ juga banyak warga yang
punya rumah di kiri kanan badan jalan Pertamina itu. Terus akses mereka hanya melewati badan jalan itu untuk bisa keluar, untuk aktivitas dia keluar, baik ekonomi maupun bisnis ataupun ada keperluan hari-hari, semua menggunakan jalan Pertamina. Masuk ke Telang Baru, Bapak bayangkan Telang Baru, akses mereka bisa pakai helikopter itu nanti akhirnya. Helikopter ya? Hancur Pak. Hancur ya? Tenggelam, tidak bisa dijalanin, walaupun pakai mobil kelas yang double kabin dimanapun itu tenggelam musim hujan. Masuk ke jalan Pertamina. Jalan Pertamina itu kayak lapangan danau apa gitu. Itu di Facebook itu aja, kasihan tuh anak-anak sampai sekolah ke madrasah, sanawiyah, segala yang layang itu di pinggir sawit. Lihat akses yang hanya kita andalkan adalah dari zaman tahun bukannya 67 sampai sekarang 52. Itu ibarat dijajah kita. Nah sekarang saya ada dengar lagi di media bahwa itu akan berkolaborasi untuk menggunakan akses jalan Facebook bersama dengan provinsi dan kabupaten bersama Pertamina. Tapi realisasinya janji dari tahun kemarin sampai sekarang. Bahkan sekarang semua masyarakat terpisah. Bahkan nih, sampai melewati jalan Pertamina, tak mungkin cuma itu aja jalannya. Terus apa? Ini meningkatkan kesejahteraan atau menghancurkan kesejahteraan. Sedangkan akses kegiatan yang dilakukan itu gabung dengan kegiatan bisnis. Seperti pertambangan, sawit, atau apapun di situ. Termasuk kebutuhan masyarakat mengambil hasil panennya. Mungkin kayu mereka ngambil atau apa. Karet mereka dari kebun. Semua menggunakan akses itu. Tapi pemeliharaan tidak pernah jalan. Nah, ini pertanyaan yang seperti ini yang kita butuhkan. Karena saya sampai kemarin mau melihat selama 2 minggu ini melihat beberapa titik. Jujur itu Pak, hampir 24 titik itu sepanjang dari Telang Baru sampai kilometer 0 Bentot. 8 desa Pak. Bentot, Desa Betang Nalung, Desa Matarah, Desa Karanglangit, Desa Jaweten, Desa Murutuwu, Desa Murutuwu, Desa Telang Baru, 8 desa Pak. Bayangkan 8 desa itu berapa warga yang akses mengandalkan jalan Pertamina tersebut kesulitan untuk beraktivitas macam-macam. Baik kebutuhan pribadi maupun ekonomi dan sebagainya. Oke, tahan sebentar. Bung Cornelius. Halo, Bung Cornelius. Iya, apa pertanyaannya? Ternyata jalan Pertamina ini menimbulkan kendala besar sejak dia menerbitkan sertifikat, Pak. Di satu sisi pemerintah daerah ini tidak bisa melakukan perbaikan untuk masyarakatnya, di sisi lain Pertamina sendiri tidak melakukan perbaikan itu. Gimana ini? Justru itu sebetulnya saya sangat disayangkan karena ini tidak dapat undangan kemarin. Kalau beliau dapat undangan, tapi nggak apa-apa lah. Nanti akan kita sampaikan LHP itu ke beliau. Makanya kita mengajak yang jelas-jelas Maki kemarin anti korupsi. Arti kita memperjuangkan jalan ini supaya diserahkan ke pemerintah daerah. Tapi dengan catatan kita harus menghormati putusan hukum. Nah, karena kita menghormati putusan hukum, maka satu-satu jalan kita harus gugat bareng-bareng. Gugat bareng-bareng supaya sertifikat itu jatuh dan Pertamina tidak berhak lagi. Nah, kalau itu masih secara yuridisnya dipegang oleh Pertamina, pemerintah daerah, itu dia Bang Odek. Nah, jadi itulah masalahnya. Apa yang disampaikan oleh Bang Odek tadi itu semua tertuang dalam berita acara Ombudsman kemarin. Karena seluruh instansi diperiksa oleh Ombudsman, ternyata hasil ujung akhirnya menyatakan bahwa itu maladministrasi, bertentangan dengan hukum pembuatan sertifikat semestinya tidak sah. Makanya si Ombudsman memberikan rekomendasi, hanya sayang dia tidak bisa melakukan eksekusi, hanya merekomendasikan segera jalan ini dieliminir, artinya digugurkan. Tapi ternyata tidak, sampai digugat ke pengadilan tetap pun menang. Itulah yang saya bilang istilah Bang Gandhi, karena banyak penumpang gelap.
banyak penumpang gelap yang berkepentingan. Makanya jalan ini dibuat ngambang, rakyat yang jadi menderita. Jadi itu secara jelasnya. Jalan ini memang dibuat ngambang ini. Saya dengar poinnya itu tuh dari Bung Cornelius. Saya suka sekali ini kalimat-kalimat Bung Cornelius ini. Jalan ini memang sengaja dibuat ngambang ya. Iya betul. Karena kalau dia spesifik nanti tidak bisa penumpang gelap tidak bisa masuk. Kalau dia terang benderang, penumpang gelap tidak bisa masuk. Harus ditilang penumpang gelapnya Bung Cornelius. Justru itu caranya kita supaya penumpang gelap itu tidak ada, kita harus melakukan gugat bareng-bareng. Gugat sepakat Bung Cornelius. Jadi sangat sepakat Bung Cornelius. Jadi supaya status jalan itu jelas kan. Iya. Justru itu kita akan membentuk tim. Dari sosialisasi kemarin kita akan membentuk tim gugat bareng-bareng bukan demi kepentingan Cornelius tapi kepentingan seluruh rakyat Barito Timur dan kepentingan pemerintah supaya APBD bisa bertambah dengan penghasilan 1 bulan mungkin mencapai 1 miliar. Bujur gitu. Termasuk pelabuhan kita kan. Justru itu. Nah, kalau jalannya sudah punya pemerintah daerah, pelabuhan juga berfungsi. Jadi kita pasti menjadi pendapatan daerah bertambah 1 bulan kurang lebih kalau semua perusahaan jalan itu ada penghasilan kurang lebih 1 miliar. Ya, artinya timbangan bisa kita ulah pinggir jalan tuh kan. Kalau bagus 1 miliar itu cuma 1 hari, Pak. Iya. Bukan 1 bulan. Artinya timbangan kita bikin di jalan situ kan. Supaya untuk manukan mereka yang lewat itu kan gitu. Supaya itu masuk PAD juga kan. Oke. Tapi saya tambah yang Bang Yandi. Tapi penumpang gelapnya sangat sakit hati. Pak, saya tanya dari awal nih sama Bung Cornelius ini. Kira-kira menurut gambaran ini kepentingan penumpang gelap ini di mana? Selain dia menghasilkan sesuatu yang wah. Tapi gimana caranya ini? Bisa enggak kriteria penumpang gelap yang dimaksud ini? Yang pasti itu semua penambang yang tidak punya jalan. Saya mau jujur, mau terbuka untuk seluruh rakyat Barito Timur. Kedua, ya orang-orang tertentu mengambil keuntungan. Artinya dengan cara mereka nggak bayar, nggak bikin jalan. Saya suka dengan saya suka semua penambang yang tidak punya jalan. Emang yang punya jalan siapa aja sih, Pak? Ya, kita tidak terhitung. Termasuk, saya susah bilang. Ya mungkin Bang Yandi bisa tebak sendiri. Iya. Artinya yang ada jalan cuma belum berfungsi itu BNJM itu kan? Ya, oke. Gini. Yang dekat Polres itu kan? Begini, simpelnya. Akhirnya terjawab. Penasaran saya waktu istilah penumpang gelap ini muncul di talk show ini gitu kan. Jadi saya cuma memikirkan begini, mereka kan menggunakan jalan, mereka memelihara jalan, ya mereka memelihara jalan biar penonton mereka bisa lewat, kan begitu. Kalau memelihara penonton mereka bisa lewat, material mereka nggak bisa akses, gitu loh. Dan begini Bang Yani, termasuk memungut retribusi di situ kan Pertamina yang minta retribusi situ kan gitu. Sementara ini belum ada Pak, menurut informasi terakhir ya Pak ya. Ya. Nah karena memang menurut informasi terakhir masih belum ada kejelasan, tapi ya nanti kita akan telusuri lebih dalam, terutama Bung Cornelius masih memperjuangkan ini hak-hak masyarakat dari hasil ombudsman kemarin, kan begitu. Jadi intinya begini. Poinnya adalah Pertamina dengan menerbitkan 17 sertifikat itu menghambat pembangunan desa-desa yang ada di Bartim. Sepakat. Menghambat pembangunan yang ada di desa di Bartim. Karena apa? Karena dia kuasai 17 sertifikat dengan panjang jalan 60 km, dia tidak pikirkan pembangunan ke desa. Iya. Yang kedua dia sudah ganti rugi tak kepada masyarakat. Timbul main terbitkan saja sertifikat. Dari 24 menjadi 78. Dari 24 menjadi 78. Akhirnya apa? Banyak yang mengeluh. Bung Tejo mengeluh. Bung Tejo ini udah 10 tahun loh ketua RT. Udah setiap kali reses, setiap kali kampanye dijanjikan melulu sampai sekarang nggak ada perbaikan. Gitu kan? Nah, saya kemarin di Murutu menghadiri acara sosialisasi ombudsman
Kebetulan pemrakarsanya salah satunya Bung Cornelius. Saya kayak naik kuda. Benar, serius. Bila tidak percaya, jalanin sendiri. Ya artinya kalau jalan Murtowo itu sudah jalan kabupaten itu Bung Yandi. Iya makanya itu Pak. Iya. Iya. Sebenarnya jalan Pak Joepat itu adalah jalan yang sudah diaspal, tapi tidak Iya. hancur. Kan begitu. Kenapa Iya. hancur? Karena angkutan berat. Kenapa angkutan berat? Sawit over ngangkutnya ke situ, melebihi angkutan yang di luar batas gitu standar. Jadi dia hancur. Kenapa sawit boleh lewat? Karena berbaju plasma. Alasan plasma. Plasma kan masyarakat, jadi boleh menggunakan jalan itu. Ya. Seharusnya mereka kan bikin jalan sendiri semuanya. Baik sawit maupun batu bara kan gitu. Seharusnya nih dengar ya PBS sawit, Anda itu udah diberikan kelonggaran dengan pakai baju plasma. Tapi plasmanya petani ndak jelas di mana. Itu penumpang remang-remang. Penumpang abal-abal. Anda ini juga gimana? Diberi hati mau jantung sepertinya begitu kan. Coba Anda bikin akses sendiri gimana ceritanya. Anda bisa berbuat begini karena Anda mau berlindung di belakang baju plasma. Saya tahu kebijakan plasma ini untuk masyarakat, tapi juga sekaligus Anda domplengi. Tapi ya, Boya jangan seperti pasukan nikah lah. Mendompleng ya. Ini agak lucu sebenarnya kalau tanggapan dari saya. Gimana? Karena plasma sebenarnya penyiapan area lahan plasma bagi mantan masyarakat manajer nih. itu sebenarnya diplut atau diminta izin kepada pihak teritori di situ, terutama wilayah HGU dia, misalnya IUP atau sebutannya IUP ya, izin usaha dia. Jadi izin usahanya itu dia tetapkan laporan untuk pembuatan plasma dia. Nah sebenarnya untuk pembuatan plasma tersebut itu berjenjang. Tidak bisa langsung sekonyong-konyong jadi langsung lokasi plasma Pak. Itu harus minta rekomendasi dari DPR dan pemerintah daerah. Baik dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke kabupaten diketahui oleh DPR untuk diajukan ke provinsi. Maka jadilah dia wilayah lokasi plotting plasma. Nah sebenarnya pada saat untuk mereka mengajukan ke pemerintah, itulah saatnya untuk pemerintah memberikan kebijakan dan memantau jalan akses mereka. Jangan setelah kejadian, sekarang kan kalau sudah mereka ditandatangan semua sudah jadi, ya itu jadi beban pemerintah kembali. Itu sayangnya keteledoran kita di dalam membijaki sesuatu, tidak memandang jangka panjang. Itu saja sih dari saya. Kalau saya melihat mungkin itu plasma bisa muncul. Anda mengistilahkan ini keteledoran. Siapa yang teledor nih? Ini maaf, ini sebenarnya harusnya pemerintah daerah setempat yang harus menilai, menelaah. Karena saya jadi teringat salah satu bunyi ombudsman. Salah satunya adalah kelalaian pemerintah daerah. Ya, termasuk jalan Pertamina. Benar ya Bung Cornelius ya? Ya itu Pertamina ini kelalaian pemerintah. Istilah Bung Udek ini keteledoran, apa bedanya? Bukan teledor Bang Odek. Kalau itu jadi penumpang resmi, jadi harus turun ke kas negara. Kalau dia penumpang gelap, penumpang remang-remang, bisa masuk ke kantung oknum yang tertentu. Itu dia. Kalau saya sih nggak berpikir bahwa ada beberapa oknum atau kelompok. Yang saya pikirkan adalah satu desa. Seperti contoh tadi Mataram 600 jiwa pemilih. Saya 60% aja antara 360 atau 350 lah hak pemilih. Dikali 8 desa yang menggunakan akses tersebut berarti sekitar 2.800 jiwa. Itu bisa menutup loh haknya Pertamina itu. Itu 600 itu memang bisa kita buatkan. Iya, itu bisa kita buatkan aturan mainnya. Kita kirimkan ke presiden, itu akan dihabiskan Pertamina. Itu menjadi rakyat yang punya. Itu sebenarnya
Anda usah diakal-akal lah. Zaman sekarang semua pengetahuan makin banyak, makin tinggi. Jadi mereka Kita ini harus main bisa- akal-akalan kemarin ya. Kita harus bisa secara hati nurani kepada warga kita. Karena itu adalah saudara-saudara kita. Kakek saya orang Telang. Kakek saya Oke. asli orang Telang. Oke. Sebentar. Bung Tejo masih ada? Iya, iya. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara nih. Iya. Udah lebih 1 jam. Ya kan? Bung Tejo, sebagai Iya. closing statement sekaligus apa harapan Anda ke depan ini untuk Jalan Desa Matara? Silakan kemukakan. Biar pemerintah daerah juga ikut mendengar. Kalau menurut saya, ya bagaimanalah untuk yang kedepannya supaya lebih baik lagi. Karena begini ya, ya biarlah badai telah berlalu, tapi sekarang ini yang kita akan perjuangkan. Ya, karena saatnya akan tiba sudah. Oh, Masyarakat itu tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baiknya. Mana yang palsu, mana yang aslinya. Aspal itu. Mana yang emas, mana yang perak lah. Iya. Iya. Jadi sekarang ini bukan karena enak bicara, enak janji, enak, yang penting masyarakat sudah merasa pahit getirnya. Jadi Mas sekarang karena akhirnya sudah merasakan. Iya, karena saya pegang janji, saya pegang kata-kata bos saya dulu itu waktu saya kerja di PT Yayang ikut apa itu perusahaan Uni Eropa dulu itu, dia bilang orang bule itu kan, orang Uni Eropa itu kan bilang pokoknya 20 tahun dibilangnya Indonesia ini bisa hancur. Masalahnya gini dibilangnya. Seperti di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah dibilangnya mungkin banjir dibilangnya. Yang dulu banjir, yang dulu nggak pernah banjir, sekarang pasti banjir karena. Pokoknya ingat itu dibilangnya gitu. Berarti kemarin sudah kejadian. Iya, mulai tahun berapa? Seperti di Tanjung itu banjir. Nah, daerah Bentur di daerah mana itu kan banjir. Sebelumnya itu belum pernah kena banjir itu. Nah, saya pikir benar itu dibilang Pak yang dari Inggris itu dulu, yang dari Uni Eropa itu. Karena saya ikut waktu itu penelitian baik lingkungan hidup, baik itu dari lingkungan masyarakat. Karena saya kan dari Uni Eropa itu khusus bagian penelitian lingkungan, baik itu dari kehutanan, baik itu dari lingkungan hidup masyarakat dan sebagainya itu dulu. Oke, apa harapan Anda untuk Jalan Desa Matara dalam waktu dekat ini untuk pemerintah daerah? Ya, untuk Desa Matara ini saya minta itu kalau bisa memang tolong perbaiki secepatnya ya. Iya. Ya, tolong diperbaiki secepatnya karena ini adalah akses masyarakat setiap hari, setiap beraktivitas. Pertama itu kan anak-anak didik kami yang sekarang ini malah bertambah. Oke. Berarti ya harapannya untuk Bung Tejo agar segera jalan akses ke Desa Matara, baik itu melalui jalur dorong ataupun melalui jalur Gumpa, agar secepatnya diperbaiki sesuai dengan janji kampanye baik legislatif dan kepala daerah ya. Tapi menurut naluri saya ini untuk 2 tahun akan datang ini tidak mungkin terrealisasi itu. Mungkin 2000 yang ya kedepannya lah. 2000 ke depan. Oh, maksudnya pemimpin yang ke depan kali ya? Iya. Tapi mudah-mudahan dengan mendengarkan keluhan masyarakat, tokoh masyarakat. Karena ini kan sudah 8 tahun. 8 tahun ini bukan begitu dekat itu. 8 tahun pengusulan dari masyarakat itu kan tidak pernah direalisasi, apalagi cuma 2 tahun. Balik telapak tangan. Tapi mudah-mudahan. Artinya kalau botol itu mulai bobolo sudah 8 tahun dah. Tapi mudah-mudahan ya, bila didengar nih talk show kita malam ini, Desa Matara secepatnya diperbaiki, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita doakan lah ya. Nah, kita berharap kepada pemerintah daerah yang mendengarkan, terutama yang terkait dengan kebijakan
perbaikan jalan dan peningkatan jalan, mohon untuk perhatian Desa Matara. Bukan hanya Desa Matara, Gandrung juga mengeluh tuh ya. Oke, Bung Udek, silakan untuk memberikan closing statement-nya. Saya sangat berharap sekali untuk kedepannya baik pemuda, pemudi yang memiliki inovasi, pemikiran-pemikiran ke depan yang menggunakan hati nurani itu benar-benar bisa menciptakan perkembangan akses jalan bagi masyarakat Bartim. Lihat dan rasakanlah derita mereka yang masih tetap menjalankan di jalan akses utama Pertamina ini. Tidak ada pilihan lain, tapi lihatlah hati nurani. Dan saya berharap untuk ke depan kita pemuda-pemudi jangan sempat menyerah untuk menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya positif bagi warga dan keluarga kita yang berada di kondisi-kondisi sesulit tersebut. Saya berharap sekali bisa didengarkan oleh warga, para pemirsa dan rekan-rekan juga bisa secara hati nurani untuk menumpahkan segala pemikiran, upaya kepada warga-warga kita yang merasakan kesulitan itu di jalan sepanjang Pertamina 60 km tersebut. Demikian. Oke. Bung Cornelius, kami minta closing statement-nya. Jadi closing statement saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Odek. Jadi sebetulnya Bang Odek nggak boleh hanya pakai hati nurani, kita harus berbuat, kita harus action. Tidak ada pilihan lain karena pakai hati nurani tidak didengar, tidak menjadi apa-apa. Jadi kita harus pakai action karena kita negara hukum, status hukumnya masih jalan Pertamina. Kita harus gugat bareng. Jadi seperti yang bila mana perlu tembusan suratnya kita sampaikan ke Presiden. Nah, jadi kita harus secara hukumnya kita harus gugat ke pengadilan bahwa maladministrasi ini bagaimana. Nah, supaya itu bisa kita dorong menjadi milik pemerintah daerah, baru bisa diurus dengan baik. Itu saja. Kita dorong menjadi milik daerah, gitu kan? Oke. Pak Cilik, sebagai anggota legislator, apa closing statement yang bisa Anda sampaikan malam ini setelah mendengar keluhan masyarakat malam ini? Yang jelas saya sangat sepakat dengan Bung Cornelius bahwa status jalan ini kita perjuangkan supaya jadi milik daerah, kan begitu. Tanpa kita perjuangkan itu, kita gugat sama-sama, pemerintah daerah mengalami kesulitan karena sekarang itu kan aturan yang mengatur. Jadi kalau kita memperbaiki jalan orang, nanti jadi temuan KPK. Akhirnya bisa terhukum. Nah. Jadi oleh sebab itu, status jalan itu harus kita perjuangkan dulu. Harus diperjuangkan dulu. Ya, artinya kita gugat bareng-bareng sama-sama, masyarakat beserta, ya DPR juga siap nanti mendukung masyarakat kan gitu. Oke. Termasuk pemerintah daerahnya juga kita harapkan juga mendukung. Supaya jalan Pertamina tersebut menjadi milik daerah Kabupaten Barito Timur. Karena banyak keuntungan kalau itu jadi milik Barito Timur kan gitu. Jadi bukan hanya memperbaiki, termasuk PAD kita banyak diambil dari situ. Oke. Sehingga saya kira saya sepakat dengan Bung Cornelius, ayo kita berjuang sama-sama bergandeng tangan untuk gugat Pertamina ini supaya jalan itu bisa dikembalikan ke pemerintah daerah Barito Timur dan rakyat Barito Timur kan gitu. Agar bisa dikembalikan menjadi milik daerah, pemerintahnya buat. Iya. Iya. Oke, milik daerah ya. Oke. Iya, saya kira itu saja Bung Yandi. Tolong tambahin sedikit, kapan Anda sebagai tim memperjuangkan menggugat Pertamina ini dilaksanakan, direalisasi? Halo, Bung Cornelius. Secepatnya, termasuk saya minta Bang Udek hati mendampingi kita, termasuk Bang Tejo. Siap. Hati menjadi tim kita. Siapkan dan secepatnya. Targetnya 2022 ini sudah harus bergerak ya. Ya. 2023 sudah ada kejelasan kan gitu. Oke, kalau gitu. Berarti secepatnya akan dilakukan gugatan kepada pihak Pertamina yang semena-mena sudah mengklaim dengan 17 sertifikatnya, itu dia dengan sertifikat hak pakai. Oke, kesimpulan talkshow atau diskusi malam ini, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bung Tejo,
Bung Tejo sebagai ketua RT, salah satu ketua RT di Desa Matara, sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk secepatnya akses jalan Desa Matara itu diperbaiki. Karena apa? Karena bila hari pasar, mobil-mobil yang menuju ke pasar bisa balik bila hari hujan. Anak-anak sekolah bila hari hujan jadi tidak turun. Ini tentunya sangat membuat prihatin. Kemudian untuk karet-karet apalagi nunggu musim kering yang agak cuacanya panas baru bisa keluar. Hal inilah yang harus diperhatikan secara serius oleh pihak pemerintah daerah. Kemudian dari Bung Udek, itu sudah jelas sangat disampaikan bahwa ada 24 titik kerusakan di Jalan Pertamina ini. Awalnya kita mengatakan ini ex Pertamina, tapi ternyata menurut Bung Cornelius ini bukan ex Pertamina. Ini memang jalan Pertamina, dibuktikan dengan status hukum di 17 buah sertifikat. Tapi faktanya jalan ini sangat dibutuhkan untuk akses menuju banyak desa di Barito Timur. Apa yang terjadi? Semua terhambat. Mau disalahkan pemerintah daerah? Bagaimana caranya? Siapa yang bisa disalahkan dalam hal ini? Semua pasti bingung. Tapi yang jelas ini tidak lain adalah sebuah istilah kalimat dari Bung Cornelius tadi, penumpang gelap yang diuntungkan. Siapakah penumpang gelap itu? Penumpang yang tidak punya jalan mengangkut material batu baranya atau sawitnya. Itulah yang dimaksud penumpang gelap. Oh, kamu memelihara jalan untuk akses masyarakat. Anda memelihara jalan biar tronton Anda bisa lewat, bukan karena masyarakat. Kalau Anda tidak perbaiki yang Anda lewatin, Anda tidak bisa keluarin batu bara, kan begitu. Jadi selama ini, selama ini siapa yang diuntungkan? Penumpang gelaplah yang diuntungkan. Seharusnya ada untuk peningkatan PAD dalam pengelolaan jalan ini menjadi terhambat semua. Pertamina betul-betul menghambat pembangunan di Barito Timur. Sementara kata Pak Cilik ini harus didorong. Teman-teman seperti Pak Cornelius atau Bung Cornelius melakukan gugatan bareng-bareng bersama-sama secepat mungkin agar aset ini kembali ke daerah. Jika tidak, semua pembangunan yang ada di sekitar desa-desa yang ada di Jalan Pertamina akan terhambat. Jika tidak, PAD kita juga susah untuk ditingkatkan. Penumpang gelap harus ditertibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga. Basengat Kajubata. Harus.